Teman-teman, apakah sektor tech akan tayang atau justru cuma jebakan bandar? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya. Beberapa hari terakhir ada sektor teknologi yang mulai terjadi rebound. Nah ini apakah sudah saatnya mereka rebound atau hanya jebakan bandar sementara? Dan di penghujung video hari ini saya akan memberikan sebuah informasi yang mungkin menjadi sebuah peluang untuk kita semua. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama Edge Invest ya untuk mendapatkan informasi tambahan nih. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita perhatikan IHSG satu minggu terakhir ada terjadi kenaikan ya, di mana kita melihat di tanggal 27 Mei, IHSG sudah kembali di 7026 ya, kembali ke angka 7000. Nah, di satu minggu terakhir, ini kita bisa melihat asing ini memang ada terjadi net buy ya. Hanya saja belum terlalu besar, kita belum bisa mengatakan ini terlalu besar ya, karena cuma 1,85 triliun. Berarti belum ada dana agresif yang masuk dari asing ke dalam IHSG. Nah, sekarang coba kita lihat ya, apa saja sih yang diborong sama asing dalam waktu satu minggu terakhir. Kalau kita perhatikan, most of the stocks yang mereka beli itu ya ada banking ya. Kita bisa lihat, nanti teman-teman boleh pause untuk lihat satu persatu ya. Ada komoditi ya, ada Pegas, ada juga ada UNTR ya. Ini berhubungan dengan coal, ada Harum, ada juga Tins dan seterusnya. Dan kita bisa melihat ada beberapa sektor consumer dan juga teknologi ya. Contohnya apa? Seperti Arto, ini kan teknologi. Di sini juga ada BBYB ya, ini teknologi juga. Sehingga teman-teman kita bisa melihat ada beberapa campuran banking, komoditi dan juga sektor teknologi. Dan nggak kalah menarik ada sektor pelayaran juga di dalam top buy asing. Nah berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah bulan Mei kali ini tidak berbeda terlalu jauh dengan Mei sebelum-sebelumnya yang mungkin teman-teman udah ikutin saya mempelajari tentang sell in Mei, di mana di tahun 2021 kita bisa melihat ya di pertengahan bulan Mei ada terjadi longsor yang cukup dalam, lalu setelah itu rebound. Nah kali ini sama, kita bisa melihat di tahun 2022 awal bulan Mei ya, itu pas saat selesai liburan itu IHSG langsung amblas terus cepet banget. Lalu setelah itu mulai terjadi rebound. Nah kedepannya setelah bulan Mei selesai kita tidak tahu nih, karena beberapa tahun ada yang naik, ada yang kembali terjadi koreksi. Untuk kedepannya kita tidak tahu, tetapi kita tahu bahwa bulan Mei hampir selesai, di mana kita bisa melihat ya 30-31 Mei itu kan 2 hari lagi di Senin dan Selasa. Jadi ada potensi nih IHSG akan ada ya small rally di 2 hari ini. Nah tetapi teman-teman, walaupun ada potensi mereka lanjut kenaikannya ya sampai tanggal 31 Mei, kita masih perlu hati-hati ya. Kenapa? Karena juga semakin dekat nih dengan next inflation reportnya US, di mana kita tahu tanggal 10 Juni nanti akan ada pengumuman lagi nih inflasi di US seperti apa. Nah kalau nanti situasi inflasi sudah semakin membaik, ini good news for everybody. Tetapi kalau ternyata inflasi US tidak membaik ya, walaupun mereka sudah menaikin suku bunga yang cukup agresif, maka this is gonna be a big problem. Kenapa? Karena untuk nanti di dunia saham atau investasi ini akan ada tekanan yang lebih besar lagi. Jadi teman-teman have to be stay updated tentang US inflation report nanti. Nah sekarang teman-teman kita pelajari yang satu ini ya, Arto. Kenapa? Karena kita lihat ya, saham Arto ini sudah mengalami tekanan jual yang sangat drastis beberapa minggu terakhir, di mana kita bisa melihat ya, itu Arto beberapa saat sudah sideways di kisaran ya belasan ribu sampai hampir 20 ribu. Tetapi sekarang Arto itu sempat longsor sampai di kisaran 8 ribuan. Nah baru-baru ini beberapa hari terakhir ini Arto mulai terjadi rebound yang teman-teman bisa lihat di hari kemarin aja 27 Mei itu Arto rally langsung 14% ya, di bawah 8 ribu mendadak sekarang sudah 8.700. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini saya ingin mencoba compare sedikit dengan BBYB ya. Kenapa? Karena Arto itu kan market leader. Nah kalau BBYB ini yang second, saya bisa bilang dari sisi fundamental ya. BBYB juga dari segi saham itu mirip, di mana mereka longsornya cukup drastis ya. Waktu itu sempat hampir 3.000, lalu mereka longsor terus sampai harganya kisaran 1.300-an. Dan kalau teman-teman lihat di kemarin 27 Mei memang ada terjadi rally ya, cuma tidak sebesar Arto.
Nah, sekarang bagaimana nih cara memilih? Kita coba bedah dulu ya fundamental Arto dan BBYB bagaimana. Karena kalau dari sisi bank digital, kedua perusahaan ini yang menurut saya market leader ya, dibanding dengan bank digital lainnya yang mungkin masih belum terlalu jelas. Sekarang kita perhatikan dari sisi fundamentalnya. Valuasi, oke, market cap jelas ya, Arto jauh lebih besar. Nah, price earning ratio kita bisa melihat Arto ini memang very expensive ya, 1000 lebih PE ratio-nya. Cuma BBYB sementara ini memang agak parah ya, karena masih negatif. Mungkin mereka masih banyak marketing gimmick dan seterusnya yang membuat belum bisa menguntungkan perusahaannya. PE ratio juga kalau Arto sangat mahal, 849, dan BBYB minus sementara ini. Kalau dari sisi PBV, ya Arto lebih mahal dibanding BBYB. Nah, bagaimana dengan price to sales-nya? Price to sales-nya kita bisa melihat bahwa performance-nya BBW not bad ya dengan compare harga saham yang sekarang karena cuma 29,6 which is good kalau kita lihat Arto sudah 126. Dan kalau dari sisi price to cash flow sejauh ini BBW lebih unggul dibanding Arto. EPS kita lihat negatif ya karena masih rugi. Revenue per share ya teman-teman bisa lihat Arto lebih besar revenue per share mereka dan current book value per share-nya Arto juga masih lebih tinggi. Oke, sekarang kita lanjut dari return on asset. Sementara ini ya kita bisa lihat ya Arto lebih baik karena plus dibanding BBYB yang masih negatif. Ya harapannya BBYB ke depannya bisa mengejar dan menjadi profit ya, jangan sampai rugi terus-terusan. Lalu kita bisa melihat, nah yang perlu kita perhatikan adalah revenue ya. Revenue ini adalah omset ya. Arto ini 347 dan BBYB 180. Berarti ya Arto bisa dibilang double-nya BBYB dari revenue. Nah, net income ini yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena net income-nya si Arto sudah 19 billion, sedangkan net income atau kita sekarang bilang net loss ya BBYB ini cukup besar ya. Berarti ini menjadi sebuah PR untuk Bank Neo Commerce bagaimana cara mengubah kerugian ini untuk menjadi profit ke depannya. Kita nggak tahu nanti apakah promonya akan dihilangkan atau bagaimana. Yang pasti mereka nantinya akan bertujuan untuk mengubah ini yang dari net loss menjadi net income. Nah, dari sisi cash BBYB masih lebih baik. Dan juga dari total assets ternyata assets mereka menyeimbangi ya. Cuma teman-teman harus lihat hutangnya BBYB lebih besar dibanding Arto untuk sementara ini. Dan equity Arto jauh lebih besar dibanding BBYB. Oke, berarti dari sisi balance sheet mungkin Arto lebih sehat dibanding BBYB. Nah, berikutnya kita bisa compare dari growth mereka ya. Growth juga Arto cukup signifikan lebih tinggi ya, 729% revenue-nya. Lalu juga kita lihat annual-nya 624%, sedangkan BBYB cuma 99%. Kita bisa melihat Arto itu growth dengan sangat signifikan. Berarti cocok dengan nature perusahaan mereka, growth stock. Oke, karena growth-nya luar biasa sekali. Nah, kalau kita perhatikan ya dari sisi fundamental, Arto ini menang dengan beberapa aspek ya. Kita bisa lihat dari growth menang, dari revenue sudah oke, net profit dan seterusnya. Dan kalau BBYB mungkin menangnya hanya di cash dan di PBV valuasinya lebih rendah sedikit dibanding Arto. Kalau kita lihat dari exposure terhadap masyarakat, untuk sementara ini Bank Neo Commerce 10 kali lipatnya ya. Dari downloads aja Bank Jago 1 million lebih. Kalau dari Bank Neo Commerce sudah 10 million lebih. Dan jumlah bintang yang didapatkan oleh BBYB juga cukup signifikan lebih baik ya. Padahal reviewnya lebih banyak dan 4.2 dibanding Bank Jago yang hanya 3,9 dan yang review cuma 40.000 orang. Sekarang teman-teman dari sisi technical Arto ya kita bisa melihat. Nah ini cukup menarik nih. Kenapa? Karena mereka ini ya sempat drop sangat cepat ya. HRB beruntun terus, lalu sempat rally, lalu turun lagi. Nah sekarang menurut saya dengan volume yang cukup besar, ini ada potensi harga Arto akan mencoba mengetes resisten mereka yang di kisaran 10.000. Walaupun dari sisi tren mereka sekarang lagi downtrend ya. Makanya kalau menurut saya teman-teman yang kalau mau beli Arto ini untuk jangka pendek dulu ya. Mungkin kejar profit yang dimana mereka mencoba menutup gap ini untuk mendekati resistance mereka. Kalau bisa kan lumayan ya dari 8.007 sampai mendekati 10.000 beberapa persen juga teman-teman bisa dapatkan. Nah, bagaimana dengan BBYB? Kalau dari sisi teknikal juga kita bisa melihat ya, mereka sudah terjadi drop yang signifikan lalu sekarang pelan-pelan mencoba untuk mendekati resistance mereka ya. Ini yang teman-teman bisa lihat garis hitam ini. Tapi dilihat kalau dibandingkan dengan Arto, BBYB mungkin
potential gain-nya agak lebih kecil untuk sementara ini. Tetapi kalau mereka berhasil nanti naik, ya kita tidak tahu akan setinggi apa. Nah, kalau menurut saya BBB mungkin nanti akan mulai rally kembali setelah right issue mereka yang mungkin akan diadakan di semester kedua ini ya. Jadi stay tune, kita harus pelajari lagi kapan mereka akan right issue, baru nanti sahamnya akan bisa pelan-pelan secara konsisten naik. Jadi perhatikan BBB yang satu ini. Nah, sekarang kita perhatikan dari bandarmologinya teman-teman. Di 1 minggu terakhir, Arto ini ada akumulasi yang cukup besar ya, dan dipimpin oleh AK dan BK. Kita tahu kedua ini adalah broker asing yang cukup signifikan, Sultan ya. Duitnya cukup banyak dan mereka memborong Arto 1 minggu terakhir dengan dana yang lumayan besar, sehingga ada akumulasi di 1 minggu terakhir. Nah, kalau BBYB kita bisa melihat ya ada akumulasi tetapi tidak sebesar Arto. Jadi teman-teman masih harus perhatikan lagi ya. Kalau nanti beberapa hari ke depan BBYB ada akumulasi lanjutan, barulah BBYB semakin menarik untuk teman-teman beli. Sekarang kita juga bisa perhatikan ya average price yang belanja Arto 1 minggu terakhir ini di kisaran 8 ribuan ya, paling tinggi YU 8.100. Jadi kalau teman-teman yang mau aman, sebenarnya ya kalau mau HK di 8.700, 8.600 agak berbahaya karena mereka MM-an ini average-nya aja cuma di kisaran 8.000. Jadi kalau nanti akan ada koreksi-koreksi lagi ya, mungkin 8.500, 8.300 itu sangat menarik ya. Nah, cuma kita nggak tahu nih nanti apakah Senin mereka akan langsung HK lagi atau tidak, kita bisa perhatikan dari dana asingnya. Kalau memang asing terus belanja, maka ada kemungkinan itu AK atau BK yang belanja, jadi teman-teman bisa belanja untuk mengincar yang mendekati resistance ke 10.000 tadi. Nah, kalau BBYB bagaimana? Mungkin teman-teman perhatikan wait and see dulu, analisa lebih dalam lagi, dan menunggu akumulasi yang lebih besar. Kalau memang terjadi baru teman-teman mau nyicil, silahkan. Itu teman-teman boleh analisa. Lanjutan. Nah, berikutnya, mau membahas teknologi tidak akan lengkap kalau kita tidak membahas MTDL. Kenapa? Karena MTDL yang menurut saya the father of all technology. Dari performance paling unggul dan bisnis model juga oke, dan growth, selalu growth walaupun perusahaan ini sudah matang, growth mereka tetap sangat spektakuler sekali. Nah, di tanggal 27 Mei, MTDL ini ada rally 4,26%. Lumayan besar ya, 4%. Dan di 1 tahun terakhir memang ada terjadi kenaikan 115% untuk MTDL ini. Cuma teman-teman perhatikan ya, di awal tahun 2022 ini MTDL relatively sideways ya. Jadi teman-teman nanti kalau mereka mulai ada akumulasi yang besar lagi dan mulai breakout dari angka 800, menurut saya MTDL akan membuat higher baru dan mencetak all time high mereka. Nah, sekarang berikutnya kita pelajari dari sisi fundamentalnya MTDL ya. Bagaimana performance mereka? Apakah ada peningkatan juga seperti harga sahamnya? Kalau kita lihat di kuartal pertama tahun 2022, ternyata mereka membukukan revenue yang cukup signifikan ya. Ada lonjakan yang dari rata-rata 3, lebih menjadi 5,1. Ini pencapaian yang spektakuler untuk MTDL. Nah, bagaimana dari sisi net income atau laba bersih mereka? Ternyata juga mereka ada growth nih dari yang 94 menjadi 122 dan menjadi 165. Dan ini juga peningkatan dari kuartal 4 mereka. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan kuartal kedua keluar, ini naik lagi nih dibanding tahun sebelum-sebelumnya, berarti secara logika sahamnya memang akan lanjut terjadi peningkatan. Oke, sekarang kita pelajari dari ratio-ratio yang penting ya. Price to book value ini saya akan bandingkan dengan BBYB supaya teman-teman ada sedikit gambaran ya. Walaupun memang nature-nya yang satu bank, yang satu jual software dan hardware agak berbeda, tetapi mereka ini teknologi, dan teman-teman supaya ada sedikit gambaran PBV MTDL ini seperti apa. Nah, kalau dari PBV MTDL itu cuma 3.08, sedangkan BBYB itu 5.31. Ini situasi di mana BBYB baru saja kandas loh ya, dari yang hampir 3.000-an turun terus sisa 1.300, dan PBV-nya BBYB di 5,31 dan MTDL hanya di 3.08. Market cap-nya juga MTDL jauh di bawah BBYB. Sedangkan kalau dari sisi revenue atau performance itu BBYB hanya 180 billion dan MTDL itu sudah 5.000 billion. Bayangin berapa kali lipat dari sisi revenue mereka. Begitu juga dengan net income, yang satu minus 400, yang satu 165. Nah, pembandingan ini bukan untuk menunjukkan bahwa BBYB bermasalah ya. Tetapi teman-teman, kalau merasa BBYB aja murah atau cukup murah untuk dibeli, apalagi MTDL, berarti teman-teman akan melihat MTDL ini sebuah peluang yang cukup murah, di mana teman-teman yang belum punya bisa analisa lebih lanjut saham yang satu ini. Kenapa? Karena market cap-nya aja di bawah BBYB, PBV juga di bawah, bahkan price sales-nya juga masih jauh 0,46 doang, bayangin. Sedangkan BBB di 29, berarti harga MTDL relatif murah dari sektor kacamata teknologi ya. Nah, jadi ya teman-teman sekali lagi pelajari dulu sebelum membeli MTDL. Saya
anjurkan ya teman-teman analisa lebih dalam lagi. Jika memang cocok dengan resiko teman-teman, ya silakan untuk dibeli. Kalau tidak, teman-teman bisa skip ke saham yang lainnya. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa bantu share video ini lebih ke banyak penonton lainnya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, berikutnya kita akan melihat ya, ada sebuah peluang emas di depan mata kita nih. Sudah beberapa minggu terakhir saya pelajari situasi ini dan saya lihat sangat disayangkan kalau kita tidak mengambil peluang sebagus ini. Kira-kira apa? Yuk coba kita lihat gambar yang satu ini. Ini adalah gambar harga saham-saham Amazon, Meta. Teman-teman boleh pause ya, coba dilihat dulu apa yang terjadi. Begitu juga ada Netflix, ada juga Alibaba, dan ada Tesla. Apa yang terjadi dengan saham-saham ini? Nah, kalau kita lihat ya, saham-saham yang barusan saya tunjukkan itu rata-rata terjadi koreksi yang sangat masif. Coba lihat aja salah satu contoh seperti Facebook ya, Meta ini, mereka mengalami koreksi yang sangat signifikan di mana teman-teman bisa lihat harga sekarang mereka di 195. Kalau kita flashback kembali, yaitu di tahun 2018 harga mereka juga di kisaran 195. Jika teman-teman belanja saham Meta atau Facebook ini di harga sekarang, berarti teman-teman bisa mendapatkan average price yang sama dengan investor yang sudah investasi 4 tahun yang lalu di tahun 2018. Kurang lebih average-nya sama. Ini kesempatan yang sangat besar, bukan? Nah, sekarang kita coba pelajari fundamentalnya dulu ya. Apabila sebuah saham yang tiba-tiba longsor begitu, dalamnya kita harus lihat apa ada masalah dengan fundamentalnya atau tidak. Kalau kita lihat secara sekilas ya dari sisi revenue, di tahun 2018 sampai tahun 2021 itu Facebook justru terjadi peningkatan ya. Lihat dari yang 55 menjadi 117 ya. Dan kita lihat net income atau keuntungan bersih mereka itu tahun 2018 di 22. Dan di tahun 2021 itu 39. Nah, berikutnya teman-teman tinggal tunggu nih performance mereka di tahun 2022. Jika net income mereka di atas tahun 2018 ya, di atas 22 ini, berarti ada potensi sahamnya ya akan di atas harga tahun 2018. Jadi ini menjadi sebuah peluang. Dan jika teman-teman percaya dengan project mereka ke depannya dan Facebook akan terus berkembang, maka ini menjadi sebuah peluang. Teman-teman, ini menjadi salah satu contoh ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi nih saham-saham yang lainnya seperti Netflix, Amazon, Alibaba, dan seterusnya. Apakah menjadi sebuah peluang untuk teman-teman belanja saham-saham seperti ini? Nah, saham-saham seperti ini adalah saham-saham terbesar ya. Mereka market leader di Amerika. Contoh kayak tadi Facebook, Netflix ini sedang ada massive diskon. Jadi teman-teman yang belum mengerti sama sekali saham Amerika, justru ini menjadi sebuah peluang atau kesempatan emas ya untuk teman-teman belajar karena saham yang besar seperti ini rata-rata terjadi massive diskon. Nah, sekarang bagaimana nih cara belinya? Salah satu platform yang saya tahu adalah GoTrade Indonesia ya. Ini adalah sebuah platform yang saya lihat cukup simple. Teman-teman tinggal download, install, lalu masukin beberapa informasi, lalu teman-teman sudah bisa mulai belanja saham US. Sangat simple. Nah, teman-teman, untungnya GoTrade ini adalah apps trading saham bursa AS pertama yang legal di Indonesia karena mereka sudah diregulasi oleh Bapepti. Jadi teman-teman sudah legal dan ini memberikan kita sebuah jalan ya untuk mengakses saham Amerika. Menurut saya ini sebuah peluang. Nah, teman-teman kalau ingin mendapatkan free stock $2 itu bisa gunakan kode referral ini ya 593140 atau nanti saya akan cantumkannya di link kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi teman-teman berikutnya teman-teman bisa melihatnya. Kenapa saya bilang ini sebuah peluang? Karena harga sekarang ya contoh seperti Meta dan juga seperti Alibaba ini memberikan diskon yang sangat masif khususnya seperti Alibaba. Alibaba teman-teman nggak mungkin tahu ya, ini platform di China yang sangat masif kan. Bayangkan harga sekarang mereka di 93 dan ini harganya sama dengan tahun 2016 ya. Berarti kalau teman-teman beli sekarang ini dapat average price dengan investor yang sama yang sudah mulai tanam uang di tahun 2016. Luar biasa sekali kan? Kalau ini bukan kesempatan emas, ini apalagi. Nanti teman-teman PR-nya adalah tinggal pelajari fundamental Alibaba. Jika mereka terus ada perkembangan growth ya, ada perbaikan dari sisi performance mereka, why not give it a try? Ya jangan banyak-banyak dulu teman-teman, jangan main langsung jor-joran beli. Analisa dulu, minimal teman-teman mulai mempelajari cara belanja saham yang benar di Amerika. Nah, teman-teman saatnya honorable mention-nya. Ini ada saham Bluebird.
di mana teman-teman lihat kemarin di tanggal 27 Mei itu terjadi rally yang sangat fantastis ya, 18,9%. Nah, kira-kira ada apa nih dengan saham ini? Kita lihat dari sisi foreign, ternyata di tanggal 24 asing belanja cukup besar, di tanggal 27 mereka belanja lebih banyak lagi ya, cukup masif. Jadi teman-teman, ini definitely ada sesuatu yang sedang terjadi dari sisi asing. Nah, bagaimana dari sisi bandarmologinya? Kita bisa melihat ya, dengan tanggal 26, saya coba tarik di tanggal 26 ya, ternyata ya ada mulai akumulasi yang berlangsung nih, di mana PD, AK, DX ini mereka mulai terjadi akumulasi ya. Saya tidak tahu apakah akan berlanjut akumulasi atau tidak, justru itu adalah PR kita bersama untuk menganalisa day by day apa yang terjadi dengan BERT. Kenapa mendadak saham ini naik 18%, dan biasanya kalau ini karena lomba itu kan broker yang utama akan menjadi YP atau MG, tetapi ini broker PD dan asing ada AK-nya ya. Jadi ini worth the shot untuk teman-teman analisa. Nah teman-teman, berikutnya kita juga harus perhatikan dari sisi fundamentalnya ya. Apakah Bluebird sudah mulai ada perbaikan nih? Ternyata di kuartal 1 tahun 2022 mereka sudah membukukan keuntungan 47 billion. Dan ini tertinggi di 3 tahun terakhir ya. Karena sebelumnya mereka rugi dan di tahun 2020 mereka cuma 14 billion. Jadi harapannya adalah teman-teman, jika mereka mulai membukukan buku positif di kuartal kedua, berarti juga mereka cetak rekor nih di 3 tahun terakhir. Karena sebelumnya mereka rugi dan di tahun COVID justru ruginya cukup besar. Ini yang mungkin membuat ada potensi yang tersembunyi di saham Bluebird ini. So, teman-teman worth to watch this stock, oke? Nah, teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Ini ada 2 video yang teman-teman layak untuk nonton khusus untuk pemula ya. Pertama, pelajari apa sih tentang right issue supaya teman-teman tidak ketinggalan mengerti dan memahami apa sih sebenarnya mekanisme right issue. Dan yang kedua, mempelajari tentang bandarmologi, karena tools ini atau cara analisa ini sangat menguntungkan untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.